Halo sahabat sekalian, ketemu lagi di channel PLTS Sederhana. Gimana kabar sahabat semua? Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga sehat selalu. Oke sahabat, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara pemasangan panel surya yang benar agar panel surya bisa awet dan tahan lama. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, jangan lupa untuk di like dulu video ini, dan bagi sahabat yang baru berkunjung silahkan di subscribe dahulu. Oke sahabat, untuk hal pertama yang perlu dilakukan saat pemasangan panel surya adalah arah panel surya terhadap matahari. Semakin bagus arahnya ke matahari, maka akan semakin banyak hasil listrik yang didapatkan. Untuk pemasangan panel surya yang searah seperti yang saya pasang ini, usahakan ketika siang hari panel suryanya benar-benar menghadap ke matahari. Jadi hasilnya benar-benar bisa maksimal. Untuk hasil yang lebih maksimal lagi, sahabat bisa pasang solar tracking sehingga untuk panel suryanya bisa mengikuti arah matahari. Ketika pagi maka akan menghadap ke timur, dan ketika sore akan menghadap ke barat. Ini hasilnya bisa lebih bagus daripada yang dipasang hanya searah seperti ini. Dan untuk pemasangan panel surya menggunakan solar tracking ada dua tipe, ada yang menggunakan single axis dan ada yang menggunakan dual axis. Untuk hasil yang paling maksimal itu adalah menggunakan solar tracking yang dual axis, karena tidak hanya mengikuti arah matahari pagi dan sore, tapi juga mengikuti musim kemarau dan hujan. Ketika mungkin mataharinya sedang condong ke utara, maka untuk panel suryanya juga bisa mengikuti arah matahari ke utara. Begitu juga sebaliknya, ketika matahari menghadap ke arah selatan, maka untuk panel suryanya juga bisa men-tracking ikut ke selatan. Jadi hasilnya itu benar-benar stabil setiap harinya. Hanya ketika mendung saja itu berkurang hasilnya. Nah selanjutnya yang perlu diperhatikan lagi, pastikan untuk pemasangan panel suryanya ini tidak terlindung oleh bayangan, baik itu bayangan pohon, bayangan gedung, ataupun bayangan apa saja yang mungkin berpotensi untuk melindungi panel surya. Meskipun pemasangan panel suryanya sudah menggunakan solar tracking, tapi jika pagi atau sore masih terlindung bayangan, ini akan berpotensi hasilnya juga tidak maksimal. Apalagi yang dipasang dengan mode seperti ini, searah. Ini juga akan lebih berpotensi hasilnya berkurang. Jadi usahakan juga untuk shading ataupun bayangan itu disingkirkan. Jadi kalau ada pohon usahakan ya ditebang. Tapi kalau pohon itu punya tetangga, usahakan pemasangan panel suryanya yang digeser. Selain itu, untuk pemasangan panel surya yang searah seperti ini, usahakan jangan sampai ada bayangan yang permanen. Ya misalnya ada kayu yang ditempel di sebelah panel yang setiap sore itu selalu melindungi cahaya matahari untuk sampai ke sel-sel yang ada di panel surya. Bayangan permanen ini akan mempercepat kerusakan pada sel yang tertutup permanen ini. Biasanya akan terjadi seperti gosong atau disebut hot spot pada busbar yang ada di sel panel surya ini. Dan ini akan menurunkan hasil dari panel suryanya. Bahkan jika berkelanjutan bisa juga terbakar untuk panel suryanya. Selanjutnya, untuk pemasangan panel surya agar tidak cepat kotor, usahakan untuk kemiringannya ini air bisa langsung jatuh ke bawah ketika terkena hujan. Jadi untuk debu-debu ataupun kotoran yang menempel saat musim kemarau akan bersih sendiri setelah datang hujan. Dan untuk pembersihannya juga akan mudah karena air tidak menggenang di bagian ujung panel surya ini. Air yang menggenang di bagian ujung sini akan menyebabkan lumut dan biasanya susah untuk dibersihkan. Nah selanjutnya, untuk pemasangan panel surya usahakan di bawahnya itu sirkulasinya cukup bagus. Nah jika dipasang di atas atap rumah, usahakan setinggi mungkin untuk jarak dari atap dengan panel surya. Semakin jauh tentunya semakin bagus sirkulasi udara, tetapi jika semakin tinggi tentu bracketnya juga akan semakin mahal untuk pembuatannya. Jadi untuk jaraknya secukupnya saja 20 cm sampai dengan 30 cm ini sudah cukup untuk pemasangan panel surya di atas atap.
Dan untuk pemasangan panel surya di bawah seperti ini, selain memperhatikan sirkulasi udara di bawahnya, juga perlu memperhatikan kabel yang digunakan. Untuk kabel yang digunakan di bawah seperti ini, usahakan kabelnya sudah khusus kabel outdoor. Umumnya menggunakan kabel PV1F. Memang harganya sedikit mahal, tapi untuk kualitasnya memang kualitas outdoor. Selain tipe kabel PV1F, masih ada tipe yang di bawahnya yang mungkin jadi alternatif untuk digunakan. Saya sarankan untuk kabel di bawah PV1F bisa menggunakan kabel Supreme yang kulitnya sudah 2 lapis. Ini bisa digunakan untuk kabel outdoor dan harganya memang sedikit lebih murah. Oke sahabat, yang terakhir untuk pemasangan panel surya, usahakan untuk bracketnya benar-benar kuat, terutama yang menggunakan solar tracking. Selain itu, untuk sahabat yang tinggal di tempat yang anginnya besar, usahakan lebih kokoh untuk bracketnya daripada yang tinggal di tempat yang anginnya sedang. Jadi bisa untuk meminimalisir panel surya terbang ketika terkena angin besar. Oke sahabat, saya rasa untuk pembahasan kali ini cukup sekian dulu ya. Semoga bermanfaat bagi sahabat semua. Jika masih ada yang perlu ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar. Atau sahabat ingin belanja beberapa komponen PLTS, coba cek di pin komentar saya atau di deskripsi video. Untuk di deskripsi video saya sudah meletakkan link koleksi Shopee saya. Di sana ada beberapa rekomendasi komponen PLTS yang mungkin sahabat butuhkan. Oke sahabat, sampai jumpa lagi pada video berikutnya.